Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Allahumma alhimna rushdana wa qina shurura anfusina. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal wa fi sirri wal alan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jemaah sekalian, dengan taufik Allah malam hari ini kita dapat kembali berkumpul di rumah Allah yang mulia ini. Menunggu waktu Isya datang, kita datang berkumpul di sini. Insyaallah melanjutkan pembahasan tafsir surat-surat pendek. Yang malam hari ini insyaallah tabaraka ta'ala kita akan menjelaskan tafsir daripada surat Al-Adiyat. Surat Al-Adiyat. Insyaallah saya yakin sebagian jemaah hafal atau mungkin semuanya hafal surat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Jemaah sekalian, surat Al-Adiyat adalah merupakan surat Makkiyah. Surat Makkiyah maknanya adalah surat yang diturunkan sebelum Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam hijrah. Walaupun sebagian mengatakan dia Madaniyah, tetapi pendapat mayoritas para ulama Al-Adiyat adalah merupakan surat Makkiyah. Dan dalam surat yang mulia ini Allah Jalla wa'ala menjelaskan kepada kita tentang keutamaan jihad fisabilillah atau tentang keutamaan melaksanakan ibadah haji. Kita bermohon kepada Allah Jalla wa'ala, semoga Allah mudahkan kita untuk menjelaskan tafsir dari surah Al-Adiyat. Semoga Allah mudahkan pula jemaah untuk memahaminya, mengambil berbagai macam faidah-faidah dari ayat yang mulia ini. Allah Jalla wa'ala berfirman, wal 'adiyati dhabha. Al-Adiyat dari kata-kata 'ada ya'du bermakna adalah yang berlari dengan cepat. Dan dimaksudkan dengan Al-Adiyat di sini terdapat beberapa tafsir ulama. Tafsir pertama dikatakan dari Ibnu Mas'ud, Al-Adiyat adalah kuda-kuda perang karena dia berlari dengan cepat. Jadi arti wal adiyat demi kuda-kuda perang yang berlari dengan cepat. Ini tafsir pertama. Dhabhan maknanya adalah karena larinya yang begitu cepat mengeluarkan nafas ya dari dalam dirinya, seolah-olah dia dalam keadaan terengah-engah. Biasanya kalau orang berlari cepat dia terengah-engah. Demikian pula kuda. Karena cepatnya dia berlari sehingga kuda tersebut mengeluarkan nafas yang terengah-engah. Jadi makna wal 'adiyati dhabhan, pendapat pertama ulama maknanya adalah demi kuda-kuda perang yang berlari cepat sehingga mengeluarkan nafas terengah-engah. Dan ingat selalu kaidah yang saya ulang-ulangi, bila mana Allah bersumpah demi makhluk-makhluk tertentu, menunjukkan makhluk itu makhluk yang luar biasa keberadaannya bagi manusia, bagi kita. Dan dalamnya tampak kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Telah kita bahas berulang-ulang bahwasanya kita dilarang bersumpah dengan makhluk. Tak boleh kita bersumpah dengan makhluk, mengatakan sumpah demi ibuku, sumpah demi ayahku, sumpah demi kehormatanku, sumpah demi matahari, sumpah demi Ka'bah. Tak boleh, karena semuanya makhluk. Dan Nabi yang mulia mengatakan, man halafa falyahlib billah. Siapa yang bersumpah hendaklah bersumpah dengan Allah. Man halafa bighairillahi faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan selain Allah maka dia sudah tergelincir dalam kesyirikan. Tetapi Allah Jalla wa'ala bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Dan setiap makhluk yang Allah jadikan sebagai sarana bersumpah menunjukkan keutamaan makhluk tersebut, perannya, keagungannya, dan keagungan sang penciptanya. Dalam Al-Quran banyak Allah bersumpah demi makhluk-makhluknya. Demi matahari, demi bulan, demi bintang, ya wasyamsi, wal laili, wal qamari. Banyak Allah bersumpah. Wattin, wazaitun, demi buah tin, demi buah zaitun, wa hadzal baladil amin, demi negeri Mekah ini yang aman, yang amin, yang aman.
Intinya banyak sekali dalam Al-Quran Allah Jalla wa'ala memuat sumpah-sumpah Allah demi makhluk-makhluknya. Dan Allah bersumpah sebagaimana dia kehendaki. Adapun kita makhluk tak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah bersumpah demi kuda-kuda perang yang tangguh, yang dipakai manusia untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala bagi kaum mukminin tentunya. Dan dipakai juga oleh kaum musyrikin untuk berperang. Apa kaitan antara sumpah ini al-muqsamu bihi dengan kandungan ayat dan kandungan tafsir yang Allah inginkan? Jemaah sekalian, kau lihat bagaimana tangguhnya kuda-kuda perang yang Allah ciptakan untuk manusia sebagai senjata perang, alat perang. Bahkan kuda senantiasa dipakai sampai hari kiamat. Ya, tetap dalam medan-medan tertentu kuda yang bisa menjamahnya. Ya. Apa kaitannya dengan yang kita bahas daripada tafsir surat Al-Adiyat ini? Kaitannya kawan-kawan, dalam surat yang mulia ini Allah Jalla wa'ala ingin menjelaskan kepada manusia, ini hewan kuciptakan untuk kalian, kuda-kuda perang yang tangguh, yang kencang berlari, yang harganya luar biasa mahalnya, ini kuciptakan untuk kalian. Kan gunakan sebagai sarana untuk berbuat taat, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kalian gunakan untuk memerangi hamba-hamba Allah, memerangi tentara-tentara Allah, memerangi Rasulullah SAW. Lihatlah betapa patuhnya kuda ini kepada kalian. Kuda berkorban untuk tuannya, karena resiko kuda-kuda berpacu dengan cepat di medan perang, masuk ke kancah perang, resikonya dia akan terbunuh. Mungkin anggota tubuhnya akan terlukai, bahkan mungkin kakinya akan putus. Tapi dia tak peduli. Demi tuannya dia rela mati. Dia mengabdikan dirinya untuk tuannya, sehingga nyawanya pun tak berharga di hadapan tuannya. Kau lihat wahai manusia, betapa aku menciptakan binatang-binatang ini tahu bersyukur. Kalian memeliharanya, kalian membesarkannya, memberinya makan, dan mereka siap mengabdikan diri untuk kalian. Bahkan nyawa mereka pun tak berharga ya untuk kalian. Tapi kalian wahai manusia, aku berikan kepada kalian segala macam nikmat. Aku yang memberikan rezeki, kehidupan, makanan, minuman, kesehatan, anak, istri, pekerjaan, segala macam nikmat-nikmat ku berikan kepada kalian. Tapi sebagian kalian tak pandai bersyukur kepadaku. Bahkan sebagian kalian menyembah Tuhan-Tuhan selainku yang tak pernah memberikan apapun kepada kalian. Tak memberi rezeki, tak menghidupkan, tak mematikan, tak memiliki hari berbangkit. Itu yang kalian sembah. Bahkan mereka tercipta. Ya. Alangkah kufurnya kalian wahai manusia. Aku yang menciptakan kalian, memberikan kepada kalian sarana kehidupan, tapi kalian sembah Tuhan-Tuhan selainku. Tak pandai kalian bersyukur kepadaku. Sebagian kalian kufur dengan nikmat-nikmat yang kuberikan kepadaku. Kalian menisbatkan nikmat itu semuanya karena kalian pandai, pintar, hebat, bukan aku yang memberikan. Maka Allah Subhanahu wa taala menggiring manusia agar sadar, hewan-hewan ini Allah ciptakan tunduk kepada kalian, bahkan nyawanya dia serahkan untuk kalian, tapi kalian betapa kufurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah manusia. Ini ketika diserukan adzan salat maghrib. Pertanyaannya, apakah seluruh orang-orang Islam datang ke masjid salat maghrib? Jawabannya tidak. Sebagian sibuk dengan pekerjaannya, sebagian tetap berjual beli, sebagian dengan segala macam pekerjaannya, tidak memenuhi seruan panggilan Allah Jalla wa'ala. Di mana tanda kesyukuran kalian? Allahu Akbar. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita untuk pandai bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala, sebagaimana pandai bersyukurnya kuda kepada tuannya. Ini tafsir yang pertama, makna wal adiyati dhabha. Demi kuda-kuda perang yang lari dengan kencang sehingga terengah-engah. Tuhan suara yang keluar daripada nafas kuda yang lari kencang terengah-engah. Ini tafsir yang pertama kawan-kawan sekalian. Adapun tafsir yang kedua dikatakan daripada Ali bin Abi Thalib, makna al-adiyat dari kata-kata ada ya'du yang berlari dengan cepat, maksudnya adalah unta-unta. Unta-unta yang berjalan dengan cepat sehingga mereka terengah-engah dalam rangka membawa manusia, memikul barang-barang mereka untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, sebagaimana orang-orang kafir mengetahui, mereka melihat bangsa Arab, mereka telah melaksanakan ibadah haji sebelum Nabi diutus.
Karena syariat haji syariat daripada Ibrahim, dan bangsa Arab mengklaim Ibrahim bagian daripada mereka. Mereka tahu bagaimana unta-unta ini datang untuk melaksanakan, untuk mendukung manusia, mengangkut barang-barang mereka. Ya, kata Allah dalam surah Al-Hajj, wa'adzin fin nasi ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin wa'adzin fin nasi bil haji. Serukanlah manusia agar datang melaksanakan ibadah haji. Ya'tuka rijalan, mereka akan datang kepadamu, ada yang berjalan kaki, wa ala kulli dhamirin, dan di atas unta-unta yang kurus. Dhamir maknanya unta yang sengaja dikuruskan agar siap berjalan jauh. Jadi unta itu tak sama. Ada unta yang memang disiapkan untuk disembelih, itu digemukkan karena mengharapkan dagingnya. Tapi ada unta yang memang tugasnya untuk berjalan jauh. Ini unta dikuruskan. Dalam bahasa Arab dhamir, wa ala kulli dhamir. Jadi ketika orang-orang melihat, orang kafir melihat bagaimana Allah tundukkan untuk mereka unta, membawa mereka pergi melaksanakan ibadah haji. Subhanallah, mereka setia berjalan sampai mereka terengah-engah memikul beban yang berat. Wahai manusia, untuk kalian Allah tundukkan di semua sarana. Sebagian kalian menyembah Allah, tapi menyembah selain Allah SWT. Karena kaum musyrikin mereka haji, mereka bertalbiyah memuji Allah, mereka juga bertalbiyah memuji sekutu-sekutu yang mereka jadikan sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Kata mereka, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarikan illa laka, ya tamlikuhu wa ma malak. Ini talbiyah orang musyrikin yang intinya mereka mengatakan, ya Tuhan, kami datang menyembunyi surat panggilanmu, tidak ada Tuhan kecuali Engkau, kecuali Tuhan yang Engkau miliki dari sekutu-sekutumu. Engkau memiliki mereka, mereka tak memilikimu. Ini ucapan talbiyah mereka. Mereka sembelih kurban untuk Allah, mereka sembelih juga untuk berhala-berhala mereka. Mereka tak pandai bersyukur kepada Allah yang memberikan mereka segala macam nikmat, masih mereka sekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan tuhan-tuhan selainnya. Maka ini pelajaran, lihatlah bagaimana setianya unta-unta, mereka rela berjalan jauh memikul beban kalian. Ya, ke tempat-tempat yang jauh, bahkan sampai ke tanah Makkah. Mereka datang dari berbagai penjuru bangsa Arab, subhanallah. Bila mana unta ini mau berkorban untuk tuannya, memberinya makan, mengasuhnya, membesarkannya, mengapa kalian tak pandai bersyukur kepada Tuhan yang menciptakan kalian, memberikan rezeki, memberikan makan, membesarkan kalian, dan seterusnya. Jadi ini tafsiran kedua. Ya. Sebagian menafsirkan makna al-adiyat adalah angin-angin yang berhembus dengan kencang, tapi inilah dua tafsiran yang paling utama. Subhanallah. Dan ketika dibahas kedua binatang ini, maka ini binatang yang sungguh luar biasa dibandingkan binatang lain. Ya, unta dengan segala macam kehebatannya, karena itulah itulah Allah suruh kita untuk memikirkan tentang bagaimana penciptaan unta. Kata Allah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, tidakkah mereka melihat kepada unta, bagaimana unta diciptakan, tubuhnya begitu besar, lehernya begitu tinggi, mampu memikul beban yang berat, syarat, mampu memikul manusia, dagingnya dimakan manusia. Subhanallah. Mampu berjalan jauh, tak meminum air sampai berhari bahkan berminggu. Unta dengan instingnya tahu di mana air berada. Unta menyimpan di punuknya air sebanyak-banyaknya, manakala mereka sudah habis daripada air, tak ada lagi yang dapat diminum. Ketika tak ada wasi, tak ada mata air, mereka sembelih unta, dagingnya mereka makan, di tempat punuk-punuknya menyimpan air mereka keluarkan untuk mereka minum. Subhanallah. Itu unta. Dan kuda, penciptaan Allah luar biasa. Ya, orang berbangga-bangga dengannya, menjadi sarana dalam berperang. Ya, maka kedua makhluk ini adalah merupakan makhluk yang begitu agung yang Allah ciptakan untuk manusia. Untuk orang-orang beriman dijadikan sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berjihad maupun melaksanakan ibadah. Apa tadi yang kedua? Haji. Inilah tafsiran daripada makna wal adiyati dhabha fal muriyati qadha. Al muriyat dari kata-kata ara yuri. Fal muriyati qadha maknanya adalah yang memercikkan, ya, api-api daripada kaki-kaki mereka. Fal muriyati qadha.
Manakala kuda berlari, tapak kaki unta itu yang biasanya dipakai sepatu unta, tapak kuda, apa namanya? Gadam. Apa namanya? Tapal kuda ya. Tapal kuda itu dibuat daripada bahan yang tangguh, bahan yang kuat, yang kokoh. Sebagian dibuat daripada besi. Manakala kuda-kuda ini berlari dengan cepat dan dia melintasi bebatuan, karena cepatnya kuda ini berlari sehingga memercikkan api-api. Inilah makna fal muriyati qadha. Demi kuda-kuda, demi tapak-tapak kaki kuda yang memercikkan api-api, karena kencangnya, karena cepatnya mereka berlari sehingga memercikkan api-api. Adapun unta, manakala unta berjalan, karena kita ketahui unta tak berlari cepat sebagaimana kuda, tapi ketika unta berjalan, unta dapat dengan geraknya itu membuat batu-batu yang dia lewati akan berpindah ke tempat yang lain, akan membuat batu-batu tersebut terpental sehingga bertemu dengan batu yang lain, akhirnya batu dengan batu berjumpa bertemu menghasilkan api pula. Subhanallah. Inilah makna fal muriyati qadha. Maka dia memercikkan api-api dari tapaknya. Ya, menunjukkan betapa kuatnya berjalannya, betapa kerasnya kaki-kakinya sehingga dapat memercikkan api-api. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fal mughirati subha. Maka mereka kuda-kuda ini al-mughirat subhan, yang mereka menyerang di waktu subuh. Kebiasaan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bila mana beliau berperang memerangi satu musuh, Nabi akan memerangi mereka ketika subuh. Ketika malam hari akan sirna datang waktu subuh, itu orang ketika dalam keadaan yang sangat terlelap tidur. Ya, maka tradisi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bila mana berjihad menyerang satu musuh, dia akan datang menyerang mereka dalam kondisi mereka sedang tertidur nyenyak, dan itu terjadi ketika subuh. Subuh adalah merupakan tempat yang paling lezat bagi orang tidur. Karena itulah salat subuh banyak orang yang tak mampu mengerjakannya karena beratnya mereka untuk bangun. Karena kenikmatan yang paling indah adalah tidur ketika subuh. Ya, maka Allah menjelaskan tentang kuda-kuda ini yang mereka datang menyerang di kala subuh. Fal mughirati subha. Ya, ini jika ditafsirkan dengan kuda. Adapun jika ditafsirkan dengan unta, maka ini adalah tafsiran mengenai bagaimana perjalanan haji. Bahwasanya di antara perjalanan haji adalah unta-unta di masa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah, membawa orang-orang jemaah haji untuk berangkat dari Muzdalifah menuju Mina. Kapan berangkat dari Muzdalifah menuju Mina? Ketika subuh, selepas subuh. Jadi makna fal mughirati subhan, demi unta-unta yang berjalan di kala subuh, berangkat, bertolak meninggalkan mana? Muzdalifah menuju Mina. Fal mughirati subhan fa'atharna bihi naq'a. Maka fa'atharna, dengan unta-unta yang berjalan ini, dengan kuda-kuda yang berlari dengan cepat ini, fa'atharna bihi naq'a, maka langkah-langkah kuda-kuda ini atau unta-unta ini membuat debu-debu berterbangan ke atas. Ya, kita lihat kalau andai kata mobil berjalan di jalan berpasir, ketika dia lari dengan kencang, apa yang ditinggalkannya? Debu yang naik. Kita jarang melihat unta berlari, jarang pula kita melihat kuda berlari. Yang kita lihat mobil berjalan kencang di tempat-tempat yang belum beraspal, masih kerikil-kerikil atau tanah. Apa yang terjadi kalau andai kata berlari dengan cepat mobil-mobil ini? Meninggalkan debu yang naik. Ya, adapun kuda-kuda kondisinya sama. Bila mana dia berlari dengan cepat, dengan cepatnya sehingga memukulkan batu-batu, memercikkan api-api, dia lari terengah-engah, maka ketika di pagi hari dia datang menyerang musuh, fa'atharna bihi naq'ah, kedatangannya membuat
debu-debu naik. An-naq'u maknanya adalah al-ghubar. An-naq'u maknanya adalah debu-debu kala naik. Ya. Fa atharna bihi naq'a, maka kuda-kuda ini atau unta-unta ini membuat debu-debu berterbangan. Ya. Karena jumlah yang banyak daripada kuda-kuda, jumlah yang banyak daripada unta-unta, manakala mereka berlari cepat atau berjalan cepat akan membuat debu-debu naik ke atas berterbangan. Fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a. Fa wasatna, kata-kata wasat maknanya datang ke tengah-tengah. Fa wasatna bihi jam'a. Maka kuda-kuda ini datang ke tengah-tengah kancah peperangan, pertempuran. Ini adalah sifat kuda-kuda perang yang gagah berani sehingga mereka masuk ke tengah-tengah kancah peperangan, menyibak musuh, menyerang musuh, menunjukkan betapa kuat kuda ini dan betapa kuat penunggangnya. Ini sifat kaum mujahidin. Pada tubuh mereka kuat, tenaga mereka kuat, fasilitas sarana mereka kuat pula semuanya untuk menyerang musuh. Fawasatna bihi jam'a. Maka ketika kuda-kuda ini menyerang di pagi hari dengan ketangkasan sang pendekar yang di atas kuda tersebut dan dengan kuatnya kokohnya kuda, mereka menyerang di tengah-tengah musuh mereka. Fawasatna bihi jam'a, sehingga terpecah belahlah musuh. Mereka pun kocar-kacir, mereka pun berserakan, dampak daripada kuatnya kuda-kuda dan orang-orang di atasnya. Inilah makna fawasatna bihi jam'a. Makna jam'a adalah tempat berkumpulnya orang atau orang berkumpul yang banyak. Ketika mereka berkumpul datang kuda-kuda ini, seketika mereka pun bercerai-berai. Inilah makna fawasatna bihi jam'a. Adapun jika ditafsirkan dia bermakna apa tadi yang kedua? Unta. Yang pertama kuda, yang kedua ditafsirkan unta. Makna jam di sini jika ditafsirkan dia bermakna unta, maka makna jam'an adalah Muzdalifah. Muzdalifah Nabi mengatakan jam'. Jadi di antara nama Muzdalifah adalah al-jam'u. Kenapa? Karena di situ berkumpul manusia untuk bermalam. Nabi mengatakan waqaftu hahuna wal muzdalifatu kulluha jam'un. Ya, aku berhenti di sini dan Muzdalifah ini semuanya disebut dengan nama jam'un. Kau boleh dimanapun engkau berhenti ketika pagi hari sebelum bertolak menuju Mina, dimanapun kau berada semua Muzdalifah itu disebut dengan nama jam'un. Maka maknanya fawasatna bihi jam'a, manakala unta-unta ini berada di tengah-tengah Muzdalifah. Ketika kapan? Ketika subuh pagi hari. Ya. Kemudian jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi kuda-kuda ini atau unta-unta ini dan menyebutkan bagaimana sifat kuda-kuda atau unta-unta ini yang begitu dahsyatnya, tangguhnya dengan segala kelebihannya menyerang musuh, mereka membawa beban yang berat, membawa manusia untuk pergi haji, sampailah mereka ke Muzdalifah ketika subuh hari atau sampailah dia ke tempat musuh, di tengah-tengah musuh, barulah Allah setelah itu menyebutkan tentang al-muqsamu alaihi. Untuk apa Allah bersumpah ini? Allah katakan, jawabannya innal insana lirabbihi lakanud. Innal insana, sesungguhnya manusia benar-benar lirabbihi, kepada Tuhannya, lakanud. Makna kanud kafur. Sungguhlah manusia itu kepada Tuhannya benar-benar ingkar, tak pandai bersyukur. Makna kanud kafur, ingkar. Ketika Allah menyebutkan setianya kuda, setianya unta kepada tuan-tuannya, bahkan kuda berani untuk berkorban demi tuannya, sebaliknya manusia tak pandai bersyukur. Subhanallah. Kau tengok tadi ketika azan maghrib, apakah semua orang datang ke tempat ini? Enggak. Yang berjual beli. Subhanallah. Yang bawa kuda mutar-mutar, bawa kuda mutar-mutar. Ya, kalau maghrib masih ada nggak kuda muter-muter? Nggak ada ya? Hah? Anda nggak pernah tahu? Hah? Subhanallah. Ya, ketika maghrib
Orang ke masjid menyembah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Waktu yang begitu dahsyatnya Allah gantikan siang ke malam, dari terang benderang cahaya menjadi gelap. Subhanallah. Pergantian siang dan malam adalah merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang tak mampu dibuat oleh Tuhan manapun. Subhanallah. Baik Tuhan yang disembah manusia, dari para nabi yang dipertuhankan sebagaimana Isa yang disembah sebagai anak Tuhan. Isa tak pernah dapat menggantikan siang kepada malam. Uzair pun demikian. Malaikat-malaikat pun demikian. Apalagi Tuhan kayu, Tuhan batu. Subhanallah. Apalagi Tuhan binatang yang disembah manusia. Allahu Akbar. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berkata tentang manusia, al-insan, dikatakan di sini alil jinsi, jenis manusia kebanyakannya tak pandai bersyukur, kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebanyakan manusia. Kadang-kadang kekufuran itu juga ada pada kita, bahkan terkadang ada kepada istri-istri kita. Subhanallah. Kata-kata kufur dalam bahasa Arab bisa bermakna kufrun ni'mah, kufur dengan nikmat yang Allah berikan. Berkata Nabi yang mulia SAW kepada kaum wanita, tasaddaqna ya ma'asyaran nisa, kaum wanita bersedekahlah. Fa inni ra'aitukunna aktsaru ahli nar, sungguh aku melihat kalian nanti dari jenis kaum wanita yang paling banyak menghuni neraka. Maka salah seorang bertanya, lima ya Rasulullah, kenapa? Kata Nabi, yakfurna, karena mereka kufur. Bertanyalah wanita tersebut, ayakfurna billah, maksudnya kufur kepada Allah? Kata Nabi, yakfurna bil ashir, kufur dengan kebaikan suami. Tak pernah merasa puas ridha apa yang diberikan suami, lalu saja kurang dan kurang, tambah dan tambah. Tak pandai berterima kasih, tak pandai bersyukur. Jadi di sini Nabi tidak mengatakan kufur kepada Islam, tapi kufur nikmat. Ya, begitulah manusia. Bahkan itu mungkin kita sendiri. Kadang-kadang Allah berikan kita kesehatan yang lama, tiba-tiba Allah uji penyakit sebentar, maka kita mengeluh, berkeluh kesah. Ya, Allah berikan kita harta yang dengan mudah, ekonomi yang baik, sesekali Allah buat ekonomi sempit, penghidupan menjadi payah, ya, harta menjadi berkurang, payah dapat uang. Kita pun ketika itu menjerit, kita pun ketika itu kufur dengan nikmat, mengeluh, berkeluh kesah, zaman payah, ya, masa sulit. Padahal mungkin subhanallah dari perjalanan hidupnya 10% atau kurang masa-masa krisis yang dihadapi, tapi dia lupa dengan segala macam nikmat yang banyak. Seminggu dibuat sakit seolah-olah tak pernah dia sehat selama-lamanya. Setahun 2 tahun Allah buat bangkrut usahanya, seolah-olah dia tak pernah berjaya sama sekali. Innal insana li rabbih lakanud. Sungguh benar-benar manusia kepada Tuhannya kufur nikmat. Lakanud. Ya, bahkan sebagian bukan hanya kufur nikmat, benar-benar kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah yang beri mereka rezeki tapi disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu, dan sesungguhnya dia. Kata pengganti dhamir hu ini ditafsirkan ulama dengan 2 tafsir. Pertama, kembali kepada manusia. Wa innahu, sesungguhnya dia manusia ini, ala dzalika, atas kekufurannya terhadap nikmat-nikmat Allah, la syahid, benar-benar tahu, benar-benar paham, benar-benar mengakui dan bersaksi. Ya. Maka inilah karakter manusia. Dia tahu ini semua Allah berikan nikmat, tapi subhanallah dia lalai untuk mensyukuri nikmat tersebut. Dia lalai mengembalikan pujian kepada sang pemberi nikmat. Dia tahu kesehatan itu datang daripada Allah, kemudahan rezeki datang daripada Allah, kelancaran rezeki daripada Allah. Dia tahu jabatan yang diberikan itu, yang dia raih, yang dia peroleh daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu. Kadang-kadang dia lupa, dia sandarkan pada dirinya karena kehebatannya, karena pendidikannya, karena gelarnya, karena kuliahnya, karena sekolahnya, karena pengikutnya, karena pengaruhnya dan semacamnya. Lupalah dia kepada Allah. Sebagaimana Allah mengungkapkan tentang Qarun yang mengatakan,
innama utituhu, sesungguhnya ini semua ku peroleh dari harta-hartaku ini ala ilmin indi. Semuanya karena ilmuku semata. Itulah yang selalu kita katakan. Kadang-kadang kita menjadi sombong dengan apa yang Allah berikan dari kekayaan. Berapa banyak orang-orang ketika Allah bentangkan kepadanya dunianya, naik jabatannya, pangkatnya, gajinya, hartanya, dia melihat orang dengan pandangan dengan sebelah mata, menghinakan orang, merendahkan orang. Oleh karena itu rata-rata orang yang sombong orang miskin atau orang kaya? Coba antum jawab. Kaya atau miskin? Paling banyak yang sombong tuh orang kaya. Karena ada yang disombongkan. Orang kaya, orang yang memiliki jabatan, para pejabat. Kadang-kadang jangankan pejabat, anak pejabat, kadang-kadang cucu pejabat pun sombong. Subhanallah, cucunya. Kadang-kadang algojonya, security-nya pun sombong. Aku ini security pejabat loh. Ini aku pengawal presiden nih. Subhanallah, kau baru pengawal udah sombong. Ya. Jadi jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini karakter manusia melekat dengan manusia. Kalla innal insana la yatgha. Pembahasan tafsir yang lalu. Sekali-kali tidak, sungguh manusia benar-benar melampaui batas yang Allah tentukan. Kapan? An ra'ahu istaghna, ketika dia melihat dirinya sudah kaya, sudah hebat. Dulu ketika miskin susah tawadu sama orang baik, ketika sudah jadi bos, subhanallah, pemilik perusahaan, jadi manajer di perusahaan, berpangkat, memiliki jabatan, sombonglah dia kepada manusia. Allahu Akbar. Dan sombong pula kepada Allah, sehingga dia mengatakan ini semua karena ilmuku. Inilah Allah bahas dalam tafsir ini. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Sungguh manusia benar-benar menyaksikan atas kesombongannya tersebut, atas pengingkaran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu, dia saksikan atas dirinya. Dan seburuk-buruk orang adalah orang yang tahu ya keburukan dirinya, subhanallah, tapi tetap tak mau memperbaikinya. Inilah orang paling jelek. Dia tahu itu semua daripada Allah nikmat, tapi dia lalai, dia lupa, dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tafsir kedua, wa innahu, sesungguhnya dia, dhamirhu di sini kata pengganti hu kembali kepada Allah, maka maknanya wa innahu, wa innallaha, sesungguhnya Allah ala dzalika, atas kekufuran manusia, la syahid, benar-benar menyaksikan, mengetahui. Dan ini ancaman kepada manusia, kau kufur aku saksikan loh, kata Allah Subhanahu wa taala. Dahulu aku berikan semua kepadamu sebagai ujian, kau tak lulus ujian, tunggu hukumanku. Allah tak menghukum orang-orang sombong seketika. Kadang-kadang Allah ditangguh bertahun-tahun. Itu yang namanya Firaun, Allah hukum setelah berpuluh tahun baru Allah hukum. La syahid, Allah menyaksikan kekufuran mereka. Wa innahu ala dzalik, sesungguhnya dia Allah atas perbuatan kesombongan mereka, kufurnya mereka dengan nikmat, Allah saksikan. Makna Allah saksikan, Allah tahu, bukan tak tahu. Dan Allah akan siap memberikan balasan atas kekufurannya. Allah telah mempermaklumkan siapa yang kufur nikmat akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ditarik. Kata Allah, wa idz ta'adzana rabbukum, ingatlah manakala Tuhan kalian mempermaklumkan, la in syakartum la azidannakum, kalau kan pandai bersyukur ku tambah. Tapi kebalikannya, wala in kafartum, kalau kalian tak pandai bersyukur, kufur nikmat, inna adzabi lasyadid, sungguh adabku sangatlah dahsyat. Semua orang kufur nikmat ujungnya jelek. Penguasa-penguasa yang kufur nikmat ketika diberikan kekuasaan jabatan, lupa diri, lupa masyarakat, lupa bangsanya, lupa rakyatnya. Tak ada yang baik ujungnya, semuanya buruk. Ada yang mati dieksekusi, digantung, ada yang mati ditembak kepalanya, macam-macam. Ada yang dikudeta, kemudian penyakitan di penjara. Subhanallah, tak ada yang lepas daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga setiap orang yang sombong, orang yang kufur nikmat, ada masanya Allah akan cabut nikmat tersebut. Karena Allah kalau berjanji Allah akan tepati. Innallaha la yukhliful mi'ad. Ini kita semua Allah berikan nikmat banyak. Manakala tak pandai kita bersyukur, Allah akan cabut nikmat itu. Bagaimana cara bersyukur? Pertama,
Banyak-banyak engkau memuji Allah atas nikmat yang Allah berikan kepadamu. Dalam bentuk pujian-pujian, ucapan-ucapan alhamdulillah, ala ni'mah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Yang kedua, ya hatimu harus meyakini itu semua nikmat dari Allah datangnya, bukan karena kehebatanmu. Bila mana kau menganggap itu karena kehebatanmu, engkau kufur nikmat. Yang ketiga, nikmat yang Allah berikan kepadamu jadikan sarana untuk beribadah, menyembah Allah, berbuat taat kepada Allah SWT. Bila mana nikmat kau gunakan untuk maksiat, maka engkau kufur nikmat. Diberikan harta digunakan untuk maksiat, berzina, berjudi. Alhamdulillah min dzalik. Ini kufur nikmat. Diberikan jabatan demikian. Jadi tafsiran yang kedua, sesungguhnya dia Allah atas apa yang mereka lakukan daripada perbuatan kufur nikmat benar-benar menyaksikan, mengetahui dan akan memberikan bagi mereka balasan. Kemudian Allah Jalla wa Ala menyebutkan pada ayat berikutnya, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya dia manusia yang tadi kufur dengan nikmat, ya, yang dia menyaksikan kekufurannya, wa innahu sungguh dia lihubbil khairi dalam mencintai harta lasyadid, benar-benar luar biasa kecintaannya kepada harta. Allah tidak mencela kita cinta kepada harta, tapi Allah cela adalah kecintaan kita kepada harta membuat kita lupa tujuan hidup, lupa memberikan hak-hak orang lain, lupa memberikan hak fakir miskin, lupa memberikan hak orang yang wajib kita berikan nafkah. Allah mencela di sini. Adapun cinta harta fitrah manusia. Dengan itulah dunia ini berkembang. Tapi orang ini dikatakan Allah wa innahu, sesungguhnya dia lihubbil khairi, karena betapa cintanya kepada harta la syadid, sangatlah dahsyat, membuat dia akhirnya bakhil, kikir, payah mengeluarkan hartanya. Kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari kita lihat banyak orang-orang kaya itu pelit loh, mohon maaf ya, yang merasa kaya dan pelit. Insya Allah di jamaah ini nggak ada. Kadang-kadang kita berjual beli, jual barang-barang, kaya luar biasa, pelitnya nawar. Subhanallah. Ya, kadang-kadang orang jual pinggir-pinggir jalan, jual sayur mayur, nggak banyak untungnya. Yang membeli bermobil mewah setengah mati menawar. Subhanallah. Kadang-kadang yang miskin susah tak payah nawar-nawar. Subhanallah. Ya, menunjukkan betapa cintanya kepada harta, karena cintanya merasa berat mengeluarkannya. Allahu Akbar. Orang kalau sudah cinta harta menjadi kikir, bakhil. Tengok kisah 3 orang yang disebutkan Nabi yang mulia SAW, si botak, si belang, si buta. Si botak, si belang ketika Allah berikan kekayaan lupa daratan. Miskin, fakir, ya, sakit Allah sembuhkan, Allah berikan harta. Malaikat datang kepada masing-masing orang ini, memberikan kepada mereka unta, sapi, kambing. Kemudian menjadi kaya rayalah mereka. Ketika datang malaikat dalam bentuk manusia, berilah kami 1 unta, kalian ini banyak, 1 lembah semua untamu. Berikan 1, aku ini terputus bekal di jalan. Tak ada yang bisa membantu setelah Allah kecuali engkau. Tolong bantu saya. Berikan 1 ekor untamu. Berkatalah ketika itu laki-laki ini, ya, si belang ini atau si botak berkata, mohon maaf, al-huququ katsiratun, banyak yang harus kukeluarkan, gak bisa seperti itu, bukan mudah dapat harta ini. Berkatalah malaikat, ya, sepertinya engkau dulu miskinnya. Dia katakan, siapa bilang? Berdusta lagi dia. Dari dulu aku kaya 7 turunan, nenek moyangku semua kaya. Azan. Silakan azan dulu, okay? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, wa ba'd. Kembali kepada karakter manusia tadi, bahwasanya manusia kufur dengan nikmat, dan dia tahu dia kufur kepada nikmat, dan betapa cintanya dia kepada harta, sehingga cintanya berlebihan kepada harta membuat dia bakhil, kikir, tak mau mengeluarkan hartanya. Sebagaimana tadi kita sebutkan tentang kisah 3 orang tersebut. Dia mengatakan al-huququ katsirah, banyak hak yang harus kuberikan, yang harus kutunaikan. Tak mudah mendapatkan harta ini. Bagaimana kau minta begitu saja?
Bagaimana aku berikan tanpa makna? Subhanallah. Karena orang-orang kaya ini karena sulitnya mencari harta sehingga mereka menganggap berat untuk melepaskannya. Dia tak tahu apa yang dia berikan itu sebenarnya itulah hartanya yang hakiki akan dia bawa sampai nanti hari kiamat. Adapun harta yang tinggal itu adalah harta untuk ahli warisnya. Allahu Akbar. Harta kita bukan apa yang kita tinggalkan untuk ahli waris. Harta kita adalah harta yang kita sedekahkan, yang kita infakkan. Ya, berkata Rasulullah, yaqulu ibnu Adam, mali mali, ibnu Adam berkata, hartaku hartaku. Wa ma laka min malika ibnu Adam illa ma akalta fa afnaita wa labista fa ablaita wa tasaddaqta fa amdaita. Tak ada hartamu ya Adam kecuali apa yang kau pakai menjadi lusuh, apa yang kau makan akan keluar dari belakang, dan apa yang kau sedekahkan itu yang berkekalan. Subhanallah. Jadi kata Allah, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, sungguh manusia benar-benar karena cintanya kepada harta yang begitu bersangatan membuat dia bakhil, kikir, tak mau mengeluarkan hak-hak harta. Maka Allah Jalla wa'ala menyebutkan bagaimana akhir nasib manusia yang kikir, yang bakhil ini. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Tidakkah dia mengetahui nanti manakala datang harinya bu'thira ma fil qubur, akan dibangkitkan seluruh yang telah meninggal dalam kuburnya, yaitu hari berbangkit. Baru dia tahu bahwasanya dia benar-benar merugi dengan kufurnya terhadap nikmat Allah, dengan kufurnya kepada Allah. Baru dia tahu apa yang dia betapa kikirnya untuk menahannya, tak mau diinfakkan, dia sedekahkan. Taulah dia semuanya sia-sia. Ketika itu dia akan berkata, halaka anni sultaniya, ma aghna anni maliya, halaka anni sultaniya, ma aghna anni maliya. Ternyata tak guna semua harta dulu yang kuusahakan. Kadang-kadang sampai 7 keturunan tak habis-habis hartanya. Karena kayanya, kadang-kadang karena harta tersebut begitu menjadi tujuan hidupnya, mereka tak lagi melihat kaidah halal haram. Karena itulah mereka kadang-kadang mendapatkan harta dengan jalan haram, mereka tak pedulikan. Kau tengok para koruptor-koruptor kelas kakap, itu orang-orang kaya tapi tetap merasa kurang dengan hartanya. Subhanallah. Padahal nanti dari kiamat taulah dia akan berkata, ma aghna anni maliyah, ternyata tak guna semua hartaku yang banyak. Bahkan kalaupun seluruh kuburannya dibuat dari emas tak guna. Ma aghna anni maliyah, halaka anni sultannya, ternyata hancur binasa, sia-sia semua kekuasaanku. Allahu Akbar. Orang beriman tak gila kekuasaan, tak mencari kekuasaan, tak ada ambisi kepada kekuasaan. Datang seorang sahabat kepada Nabi yang mulia Abu Dzar, ya Rasulullah, ista'milni, ya Rasulullah, pakailah saya. Berkata Rasulullah, inna la nasta'milu man yatlubuh, kami tak akan pernah memakai orang yang ambisi terhadap kekuasaan jabatan. Kami akan berikan kepada orang yang tak ambisi. Karena bila mana dia ambisi kepada jabatan, kami tak akan berikan baginya taufik. Subhanallah. Taulah ketika itu manusia, jabatan yang dia usahakan, yang dia mati-matian untuknya, bekerja siang malam, dihabiskan hartanya untuk menjadi penguasa pejabat, ternyata sia-sia. Akan berkata dia, halaka anni sultani, habis hancur kekuasaanku. Allahu Akbar. Kapan dia tahu? Nanti ketika kiamat. Sekarang dia belum sadar. Kadang-kadang kita heran yang orang sudah usia 70 tahun, 80 tahun masih gila mengejar kekuasaan. Udah mau dekat kubur, seharusnya kok benar-benar duduk, tafakur, berzikir, berinfak, bersedekah. Masih lagi dengan kekuasaan yang luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Inilah nikmatnya kita belajar sehingga kita tahu untuk apa kita hidup. Wa hussila ma fis sudur. Tidakkah dia tahu ketika nanti di hari kiamat, hussila ma fis sudur, akan dibongkar habis apa yang mereka sembunyikan dalam dada. Di dunia semua orang bisa berkamuflase, bisa menampakkan kebaikan, bertopeng. Di balik topengnya menyimpan keburukan,
kemunafikan. Kau tengoklah, subhanallah. Banyaknya para pejabat menebar pesona, menebar senyum, menebar janji, 1000 janji sebelum jadi. Sudah jadi, Allahu Akbar, lupa dia semua. Kenapa? Ya, di dunia banyak manusia ditipu, subhanallah. Tapi di akhirat khusil, mana khusil, dibongkar. Mafis sudur, apa yang terdapat dalam dadanya. Ya, pada hari itu tak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. La takhfa minhu khafiyah, tak ada yang tersembunyi, semua akan tampak. Yauma tublas sarair, pada hari itu ditampakkan semua yang dirahasiakan manusia. Allahu Akbar. Di dunia bisa mereka buat makar segala macam, mereka rahasiakan seolah-olah mereka muslihun, mereka yang perbaiki, mereka lah tokoh-tokoh reformasi dan semacamnya. Di balik hati mereka menyimpan kebusukan, mencarakan masyarakat, mencarakan rakyatnya dan seterusnya, menjual negerinya, berkhianat kepada negerinya dan semacamnya. Orang tak tahu, orang awam tak paham. Tapi di hari kiamat khusil, akan dibongkar mafis sudur, yang terdapat dalam dada-dada manusia. Kata Allah, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur, karena Allah tahu mata yang berkhianat dan apa yang disembunyikan dalam dada. Di dunia kadang-kadang kita mata berkhianat, ada yang cantik kita lihat, orang tak tahu. Kadang bini di samping tak tahu kita mencuri pandangan yang haram. Bini kita tak tahu, tapi Allah tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yun, dia tahu mata yang berkhianat. Wa ma tukhfi sudur, apa yang disembunyikan dalam dada. Kapan dibongkar? Nanti di hari kiamat. Di dunia mungkin tak terbongkar, tapi di hari kiamat semuanya akan terbongkar. Inna rabbahum bihim yawma idin la khabir. Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu benar-benar tahu, khabir. Dalam bahasa Arab ada kata-kata alim, ada kata-kata khabir, sama-sama mengetahui. Tapi khabir lebih tinggi tingkatnya. Khabir mengetahui secara detail segala sesuatu, itu khabir. Artinya di hari kiamat Allah secara detail mengetahui segala sesuatu apa yang dahulu diperbuat manusia di dunia, dari kekufurannya, kufur kepada nikmat, ingkarnya, sombongnya, menahan hak-hak manusia dan seterusnya. Allah mengetahuinya. Dan Allah akan memberikan balasan dengan segala yang diperbuat manusia. Ini ancaman kepada manusia. Demikian pula orang yang di dunia yang berbuat kebaikan, ketaatan, Allah mengetahuinya, bersedekah diam-diam, berinfak diam-diam, yang tak mau pamer, yang tak mau ria, Allah mengetahuinya. Dengan orang yang kalau bersedekah harus disorting terlebih dahulu. Subhanallah, sekarang banyaknya di medsos itu luar biasa banyaknya. Kalau orang bersedekah harus sorting dulu. Subhanallah, bagi-bagi. Allahu Akbar. Nanti hari kiamat habis itu semua. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin inilah tafsir daripada surah Al-Adiyat, mengingatkan kepada kita agar pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak kufur dengan nikmatnya, dan agar memberikan kepada setiap orang hak-hak mereka, agar mengeluarkan hak manusia dari harta-harta yang ada pada kita. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad, wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.